Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiq Sultan. Saya dari angkatan 622 Noble Generation. Juga saya terpilih jadi wisudawan terbaik. Saya juga tidak menyangka sih, kok bisa ya saya. Saya nih Pak PK loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali dengan saya Muhammad Nafis Jalal di Al Mujadid Podcast. Jeng jeng jeng. Always in progress. Allahu Akbar. Jadi di kali ini tuh kita kedatangan tamu spesial nih. Dia adalah salah satu wisudawan terbaik di Al Mujadid periode 2021-2022 ya. Sebagai angkatan ke-13 di Al Mujadid. Jadi dengan kedatangan tamu spesial hari ini, penasaran nih penonton, siapa sih wisudawan terbaik pada Al Mujadid pada tahun ini? Mungkin kita kenalan dulu dengan Allah. Ya, silakan lah. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Afiq Sultan. Saya dari angkatan 622 Noble Generation. Tempat tanggal lahir Sabang, 28 April 2004. Tinggal di Tanah Buju. Tinggal di Tanah Buju. Ini anak agak deg-degan nih karena wisudawan terbaik ada di depan Ana nih. Jadi Ana agak segan sedikit tanya tentang Al nih, karena wisudawan terbaik itu bagi Al Mujadid itu wah gitu, wisudawan terbaik. Ya kan? Ya, berasa wah kali lah. Oke. Narasumber kita sangat spesial ya hari ini, guys. Bagaimana sih kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik seperti biasa. Alhamdulillah. Jadi kita akan berbicara tentang Al Mujadid hari ini ya. Berbicara tentang pengalaman ya. Apa sih pengalaman terbaik Al selama di Al Mujadid ini? Yang nggak pernah lupain sedikit pun nggak pernah lupa di Al Mujadid ini. Apa sih pengalamannya? Ujian kelas 6 ya, atau ujian akhir lah kita bilang kalau di pondok ya. Itu saya gimana ya, kan saya nih kelas 4 intensif. Kawan-kawan saya kan ada yang dari kelas 1 SMP. Jadi mereka kan pelajaran pondoknya tuh dari kelas 1. Sedangkan saya dari kelas 4 intensif. Itu pun gak sampai semua saya belajar karena corona. Ya, jadi pas ujian akhir itu saya pertama nggak percaya diri. Ini kayaknya saya nggak mungkin nih masuk 3 besar ini. Tapi dalam diri saya tuh kayak ada motivasi. Motivasi gimana ya kita bilang, saya tuh nggak boleh di bawah, masalah saya tuh nggak boleh kalah dari orang lain. Saya tuh harus selalu menang. Nama saya tuh harus disebut selalu. Seperti itulah motivasi saya. Jadi ketika itu saya belajar terus. Satu buku saya hafal, satu buku lah saya hafal. Walaupun saya ada yang nggak paham, tapi tetap saya hafal. Ya, menarik sekali ya penonton. Bagaimana ini bisa berpikir luas. Bahwasanya dia tuh nggak bisa di bawah terus. Dia harus menjadi paling atas. Walaupun dia ini orangnya di 4 intensif Al Mujadid, goncang dengan pelajaran yang baru dia kenal, jadi dia bisa. Karena apa? Karena dia memiliki motivasi dalam dirinya. Kalau ia tidak mau menganggap dirinya itu di bawah, selalu di atas. Gitu ya? Ya, seperti itulah. Tadi kan Ana berbicara dengan pengalaman ya. Pengalaman Al di Mujadid. Tadi kan kalau Al ngomong tentang ujian gitu, 4 intensif, nggak terlalu tentang pengalaman ya. Pengalaman Al tentang Al Mujadid yang membuat Al betah di Al Mujadid itu apa sih ya? Pengalaman yang bikin saya betah tuh pertama ya karena kegiatan pasti ya. Kalau kegiatan sini menurut saya ya lumayan lah, karena kita selalu
aktivitas tuh setiap hari, seperti silat, main bola, main tenis meja, kesukaan saya pastinya. Nah, itulah yang bikin saya betah. Pernah berpikir nggak nih lah, ada nih pengen pindah gitu menjadi, pernah nggak? Sempat sih pernah berpikir saya pengen pindah. Ya, faktor dari sistem pesantren juga yang bikin saya nih udah linglung, pusing sendiri, nggak tahu gimana lagi cara bertahan gitu. Apa sih faktornya tuh? Ya faktornya dari peraturan sendiri ya, peraturan di pesantren. Itu beda-beda peraturan dari misalnya dari setiap ustadz-ustadznya tuh. Itu kan jadi gimana ya? Kita mau ngikut lurus, nanti ada yang ustadz lain lihat salah, dah kena lagi. Yang Ana tahu kan nih, Allah sebelumnya kan di pesantren juga kan sebelum masuk Al-Mujadid ya. Ya, Pesantren mana tuh? SMP IT Nurul Fikri. Itu pesantren lah. Dia lebih tepatnya tuh ke Pondok Tahfiz. Jadi sekolahnya tuh sekolah umum. Berasrama. Asrama juga. Asrama juga. Berarti di sana tuh nggak terlalu dengan fokuskan tentang peraturan lah. Ya, di sana kalau masalah peraturan emang kurang kali ya. Kurang kali. Jadi kok udah ketika lah masuk jadi terkejar itu, oh peraturan di Al-Mujadid itu ketat kan. Ya. Jadi membuatlah tuh, kok peraturannya gini-gini ya, mungkin susah buat Anda betah di Al-Mujadid gitu ah. Ya, seperti itu. Pernah lah berpikir seperti itu mungkin. Bicara tentang wisuda nih bagaimana sih pendapat wisuda tahun ini bagi Allah? Wisuda tahun ini bagus sih ya, juga saya terpilih jadi wisudawan terbaik. Saya juga tidak menyangka sih kok bisa ya saya nih Pak PK loh. Kenapa nggak anak-anak lama yang dari kelas 1 SMP, kan ada yang lebih baik lagi lah kalau kita bilang. Seperti itulah ya. Jadi Allah nggak percaya diri bahwasanya Allah bisa jadi wisudawan terbaik itu. Allah nggak percaya diri meskipun nggak menyangka. Ya, tidak menyangka sih, karena saya juga tidak tahu pandangan guru terhadap saya tuh seperti apa ya. Tapi kan kalau melihat orang-orang lain, saya melihat kadang guru tuh memandang orang ini baik. Jadi saya ya udah, kalau guru emang nggak pandang saya ya udah biasa aja gitu, nggak peduli kali lah. Yang penting alhamdulillah yang penting jadi wisudawan terbaik di Al-Mujadid. Wisudawan terbaik nih apa sih kesan menjadi wisudawan terbaik itu? Kesan saya jadi wisudawan terbaik tuh gimana ya? Nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Berarti kesan itu emang nggak, kok bisa jadi wisudawan terbaik gitu seperti itulah. Tantangan terbesar nih sehingga Allah bisa jadi ke tahap ini menjadi wisudawan terbaik. Apa sih tantangan terbesar Allah di Al-Mujadid sehingga Allah bisa sampai ke tahap ini? Tantangan terbesar saya tuh apa? Tantangan terbesar gitu. Misalnya Allah digoncang di Al-Mujadid nih. Kok bisa anak sampai ke tahap ini tuh gara-gara digoncang tuh gimana? Ya, pertama didikan dari setiap ustaz-ustaz dan guru-gurunya. Kan selalu memberikan motivasi, menekan saya agar menjadi lebih baik lah. Tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar Allah gitu. Mungkin Allah pernah gitu-gituin ya, pernah di apa gitu sama teman-teman atau pernah ustad, mungkin pernah gitu, ada nggak? Gak ada sih. Tantangan terbesar tentang pelajaran ataupun pembelajaran di Al-Mujadid itu? Kalau masalah pembelajaran sih ya saya harus bisa menyamakan
seperti kawan saya yang dulunya tuh dari kelas 1. Nah, itu tantangan terbesar saya. Jadi saya ya gak mau kalah juga. Mentang-mentang saya nih anak intensif, dibilang gak bisa bahasa Arab, bahasa Inggrisnya kurang. Tapi itu bukan penghalang saya. Saya tetap akan menyamakan seperti kawan saya. Bahkan bisa saja saya lebih tinggi dari kawan saya. Jadi di Al-Mujadid ini Allah berpikir bahwasanya anak itu udah di bawah, masa di bawah terus gitu kan? Iya. Jadi anak ini harus ke atas, harus bisa menyamakan dengan teman-teman walaupun anak 4 intensif kan? Iya. Jadi sungguh pengalaman yang luar biasa bagi Allah ini. Bagaimana ia bisa mendapatkan sedikit motivasi terbesar di Al-Mujadid ini dengan bisa mendapatkan wisuda terbaik. Bagaimana sih? Gitu ya, dengan kita bilang tadi pelajaran dan pembelajaran, bagaimana dia bisa mendapatkan nilai bagus walaupun dia 4 intensif, walaupun pelajaran yang tidak diterkejutkan dengan di luar gitu kan. Prestasi nih ya. Mungkin selama di Al-Mujadid mungkin banyak prestasi Allah. Mungkin penonton sekalian penasaran ya, apa sih prestasi Allah di Al-Mujadid ini? Prestasi pertama, jadi terpilih lomba pentas pai. Pertama tuh tingkat kota, karya ilmiah. Cuman tiba-tiba saya sudah masuk ke tingkat provinsi. Sedangkan tingkat kota ketika itu nggak ada peserta lomba karya ilmiah tuh. Kemudian pas dapat info lagi, saya udah mewakili provinsi. Nah, kalau kita bilang tingkat nasional, tiba-tiba saya ada tingkat nasional. Cuman ya kayak gitulah, masih kurang beruntung. Masih harus banyak-banyak belajar lagi lah saya seperti itu. Kemudian Allah kan wisudawan terbaik nih, gara-gara pembelajaran. Di belajar itu Allah menjadi yang terbaik selalu, hafalan Allah juga bagus. Ini kan gara-gara hafalan Allah nih Allah bisa jadi wisudawan terbaik kayak gitu Ya. Mungkin gara-gara hafalan Allah tuh apa sih prestasi yang membuat Allah bisa mendapatkan hafalan terbaik dalam Mujadid itu? Kalau prestasi menghafal tidak ada sih mungkin, karena ya saya menghafal Quran juga karena untuk diri saya juga lah. Tidak ada untuk ngejar prestasi, karena ya niat saya karena Allah menghafal seperti itu. Dapat pembelajaran kita di sini penonton, bahwasannya orang yang membuat dia bisa terjun ke atas itu tidak mesti dengan menampakkan diri dengan masyarakat. Dia bisa menghafal dengan baik walaupun dia hanya mengendapkan diri dalam kesendirian. Ya begitu Ya, seperti itu. Ya. Tiap menghafal ya, mungkin penasaran penonton nih. Apa sih tips-tips Allah nih selama Allah bisa menghafal dengan banyak ini? Ya, cara saya menghafal lah, kita bilang ya. Cara menghafal saya tuh pertama ada pasti baca dulu. Karena emang setiap penghafal Quran tuh dia rata-rata membaca dulu ayatnya sampai lancar. Baru dia mulai menghafal sikit-sikit. Satu ayat dia hafal, ulang lagi. Kemudian ayat selanjutnya ulang lagi dari ayat pertama, seperti itu. Siapa sih support terbesar di Al-Mujadid ini bagi Allah? Support terbesar di Al-Mujadid dah. Ya. Kalau di Al-Mujadid udah pasti wali kelas. Karena tuh emang pemotivator besar lah bagi saya. Penonton penasaran nih, siapa sih wali kelas Allah di Al-Mujadid? Wali kelas saya ya Ustadz Nanda Tri Pratama. Ustadz Nanda Tri Pratama, ya. Dia adalah seorang support system bagi Allah nih di Al-Mujadid. Ya. Coba lah, mungkin penasaran nih penonton, kayak mana sih cara Ustadz Nanda memotivasi orang Allah itu gimana? Cara Ustadz Nanda memotivasi kami itu
seperti kami ini dalam keadaan gimana ya, kita bilang misalnya susah, peraturan udah banyak yang nggak bisa dijalankan, itu kami biasa tuh dikumpulkan sama satu pasti akan memberikan motivasi kepada kami, supaya kami ini jangan jadi yang buruk lah. Biasa dengan motivasi beliau buat kami itu jadi semakin, oh kita tuh nggak boleh kayak gini lagi, kita tuh harus maju selalu, jangan dalam keadaan tertinggal seperti itu. Penonton mungkin sudah tahu nih bagaimana metode cara menghafalnya. Cara metode belajar terbaik Allah bagaimana sih ya? Kalau metode belajar saya tuh ya ada pasti menghafal tuh emang udah umum lah orang belajaran. Tapi saya situ ada tambahan. Ketika saya sudah menghafal pelajaran tuh, saya tulis lagi di kertas. Jadi apa yang saya hafal tuh saya catat semua. Bahkan bisa sampai 3 kali saya catat apa yang saya hafal itu. Walaupun nggak paham ya. Walaupun nggak paham, yang penting hafal, catat. Itu karena cara seperti itu membuat kita jadi kuat ingatan kita. Kadang kalau kita menghafal, nanti ketika pas udah masuk kelas, mungkin nanti masih lupa. Tapi kalau misalnya dengan kita menulis, itu membuat bayangan di dalam pikiran kita tuh pelajaran yang kita hafal, ada tulisannya lah seperti itu di otak. Kalau kita bilang. Lelah nggak sih menjadi santri ya? Ya lelah dah pasti, tapi membuat kita jadi santri itu juga ada bagusnya, karena kita sudah terlatih bagaimana disiplin, bagaimana cara kehidupan di masyarakat nanti sudah diajarkan, seperti itu. Mungkin sudah berakhirlah bagaimana Allah bisa memotivasi para penonton sekalian untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Ya, mungkin pesan dan saran Allah nih tentang penonton sekalian untuk menjadi yang terbaik hingga tahap ini. Penonton mungkin penasaran nih. Saran Allah mungkin. Saran saya, apa-apa yang tidak membuat kalian gagal itu membuat kalian tuh menjadi lebih semangat, atau kegagalan tuh membuat kita jadi berubah menjadi lebih meningkat, karena kita belajar tuh dari kegagalan. Karena orang-orang yang menang, orang-orang yang berprestasi itu dulunya tuh pasti gagal juga. Tapi karena belajar dari kegagalan, dia bisa menjadi lebih baik, bahkan lebih baik daripada orang-orang yang memang sudah berprestasi dari sebelumnya itu. Kegagalan bukan berarti membuat Anda itu akan terus gagal. Tapi kegagalan lah yang membuat Anda itu bisa. Paham penonton? Jadi kegagalan tidak memprestasikan Anda sekalian itu untuk bisa. Karena untuk bisa kita harus gagal dulu ya kan? Ya. Jadi tujuan Allah selama ini di Al-Mujadid nih. Setelah Al-Mujadid, tujuan Allah setelah ini apa? Tujuan setelah ini saya punya 2 pilihan. Pilihan pertama ada pasti kuliah. Kuliah saya ambil di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Geofisika. Karena kan favorit saya lah teknik itu, karena ada matematika, fisika, pelajaran kesukaan saya. Kalau pilihan kedua saya tuh mungkin orang-orang nggak percaya ya. Ibu saya bahkan nggak percaya, bahkan melarang mungkin. Ya, keinginan saya kedua tuh saya ingin jadi gamers.
Tapi memang saya itulah keinginan saya dari awal masuk SMA ya. Karena menurut saya pikiran saya ini masih luas. Jadi saya nggak mesti harus kuliah. Sebetulnya saya bisa juga jualan. Tapi coba saya ingin mencoba mengembangkan bakat saya tuh di game. Jadi penonton sekalian, Al-Ah ini ada bakat di bagian game ya. Iya. Game apa dah? Ya, Mobile Legend pasti. Mobile Legend. Oke. Jadi dapat kita simpulkan semua bahwasannya Al-Hafiz Sultan ini dia memulai di Al-Mujadid itu dengan 0% ya penonton. Jadi dia masuk 4 intensif sampai sekarang itu tidak mudah. Karena pelajaran yang dia dapatkan itu bukan yang didapatkan di luar, tapi didapatkan kembali di Al-Mujadid. Tetapi dengan Al-Hafiz Sultan ini giat belajar, bersungguh-sungguh selalu, dia akan bisa menjadi yang terbaik hingga saat ini walaupun dia 4 intensif ya. Ya. Oke. Mungkin di podcast kali ini kami banyak terima kasih pada Al-Ah. Oh ya, sama-sama. Terima kasih banyak tentang banyak pengalaman dan pembelajaran terbaik lah dari Al-Ah ini. Ya. Oke penonton sekalian, mohon maaf mungkin ada kesalahan ketika saya ngomong ataupun dari Al-Hafiz Sultan ngomong. Saya Padai pada kali ini di podcast Al-Mujadid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.